Selamat malam, saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus. Hari ini, novena hari ke-7 tentang mit spiritual Santo Ambrosius, mendengarkan sabda Allah dalam keheningan. Marilah kita mulai dengan tanda kemenangan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Tema ke-7 adalah mendengarkan sabda Allah dalam keheningan. Santo Ambrosius adalah uskup yang sangat mencintai keheningan. Dengan keheningan akan membawa pada ketenangan pikiran dan dekat dengan Tuhan. Santo Ambrosius mengajarkan untuk mendengarkan sabda Tuhan melalui kitab suci. Sabda Tuhan akan membawa seseorang pada pembaharuan diri terus-menerus dan memahami kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Allah agar dapat menciptakan dan mencintai keheningan, agar kita dapat lebih menghadirkan Allah dan melaksanakan perintah-Nya dalam kehidupan. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita hening sejenak, merefleksikan apa saja kehendak Tuhan pada diri kita. Dan kita mencoba mengakui segala dosa dan kesalahan kita pada sesama, agar kita layak mengikuti perjamuan ini. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Engkau menunjukkan diri-Mu kepada sebagai Bapa, tempat siapa saja boleh berseru memohon bantuan rahmat-Mu. Kami mohon berilah kami rahmat keheningan untuk dapat mendengarkan sabda-Mu yang mengarahkan hidup kami, agar kami dapat berbagi waktu dengan kehadiran dan untuk memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa.
Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Tuhan beserta kita dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak dipercaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah bicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada pepatah lama yang berbunyi, air beriak, tanda tak dalam. Seseorang yang berbicara banyak biasanya isi perkataannya kurang berbobot. Masalahnya diperparah jika kita tidak mendengarkan orang lain dengan baik. Ada suatu lirik lagu yang berjudul Sound of Silence, yang artinya suara keheningan. Lagu itu berbicara tentang seseorang yang mendengar, tetapi tidak menyimak. Mereka mendengarkan orang lain berbicara, tetapi gagal menenangkan pikiran mereka sendiri agar dapat menyimak dengan baik. Alangkah baiknya apabila kita semua belajar untuk berdiam diri. Ada waktu berdiam diri, ada waktu berbicara. Sikap berdiam diri yang baik adalah diam untuk mendengarkan, berdiam diri dengan rendah hati. Sikap itu membuat kita dapat mendengarkan dengan baik, memahami dengan benar, dan berkata-kata dengan benar. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Dibutuhkan kerelaan besar untuk mendengarkan dengan tekun, agar seseorang menyelami isi hati orang lain. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita lanjutkan dengan doa Rosario Santo Ambrosius. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa penyerahan Santo Ambrosius. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, kasihanilah dan bersihkan aku dari dosa-dosaku. Nyalakan dalam batinku api Roh Kudus-Mu. Ambillah daripadaku hati yang keras membatu. Berikanlah aku hati yang lemah lembut dan mampu berbelas kasih, serta penuh syukur kepadamu. Hati yang senantiasa berserah pada kehendak-Mu, selalu setia mengikutimu dan bersukacita dalam penyertaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Doa perantaraan Santo Ambrosius. Santo Ambrosius, hamba Allah yang kudus dan setia, ajarilah kami untuk mempunyai hati seperti hati-Mu, yang mau mendahulukan kepentingan gereja Allah daripada kepentingan duniawi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Ambrosius, doakanlah kami. 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 Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Ambrosius, hamba Allah yang kudus dan setia, ajarilah kami untuk mempunyai hati seperti hati-Mu, yang mau mendahulukan kepentingan gereja Allah daripada kepentingan duniawi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Ambrosius, doakanlah kami. 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 Santo Ambrosius, doakanlah kami.
Santo Ambrosius, doakanlah kami. Santo Ambrosius, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Ambrosius, hamba Allah yang kudus dan setia, ajarilah kami untuk mempunyai hati seperti hati-Mu, yang mau mendahulukan kepentingan gereja Allah daripada kepentingan duniawi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Ambrosius, doakanlah kami. 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 Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Ambrosius, hamba Allah yang kudus dan setia, ajarilah kami untuk mempunyai hati seperti hati-Mu, yang mau mendahulukan kepentingan gereja Allah daripada kepentingan duniawi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Ambrosius, doakanlah kami. 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 Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Ambrosius, hamba Allah yang kudus dan setia, ajarilah kami untuk mempunyai hati seperti hati-Mu, yang mau mendahulukan kepentingan gereja Allah daripada kepentingan duniawi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Ambrosius, doakanlah kami. 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 Santo Ambrosius,
doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, ajarilah kami untuk senantiasa mencari-Mu. Hadirlah dalam diri kami saat aku mencari-Mu. Aku tidak dapat melihat-Mu jika Engkau tidak mengajari kami. Kami tidak dapat menemukan-Mu jika Engkau tidak hadir dalam diri kami. Izinkan kami untuk senantiasa merindukan dan mencintai-Mu. Amin. Amin. Ambrosius. Ya Allah, Engkau menjadikan Santo Ambrosius guru iman yang luar biasa dan memberikan kepada Santo Ambrosius keberanian seorang rasul. Kami kagum akan imannya yang setia kepada kehendak-Mu. Semoga melalui perantaraan Santo Ambrosius, kami senantiasa hidup dalam kebenaran dan kebijaksanaan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, ibadat novena Santo Ambrosius sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita diutus. Amin.